Jalan penuh dosa yang dihalalkan oleh kebiasaan, sogokan. Sudah menjadi rahasia umum yang sebenarnya bukan lagi rahasia, bahwa banyak pintu rezeki di negeri ini dibuka bukan dengan doa dan usaha, tapi dengan amplop tebal dan koneksi dalam. Di negeri yang mayoritas penduduknya mengaku beriman kepada Allah, praktik sogokan justru menjamur tanpa malu. Masuk kerja? Kalau nggak ada orang dalam, siapkan saja uang pelicin. Masuk pabrik? Ada uang, ada tempat. Masuk ASN Polri dan lainnya? Siapkan uang, bukan cuma niat dan kemampuan. Bahkan di pesta demokrasi, suara rakyat dibeli dengan beras, amplop, dan janji palsu bernama bansos. Allah berfirman, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap para hakim agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan berbuat dosa padahal kamu mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Inilah ironi besar bangsa yang mengaku Pancasilais dan religius. Hukum Tuhan diganti dengan hukum amplop dan keadilan dikubur bersama uang sogokan. Lantas, halalkah gaji dari pintu sogokan? Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantara antara keduanya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Bukan hanya pelaku aktif, bahkan perantara sogokan pun terkena laknat. Ini bukan sekadar dosa kecil, ini adalah jalan lurus menuju neraka, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis syahih. Lalu bagaimana mungkin seseorang yang masuk kerja karena sogokan berharap gaji yang halal dan penuh berkah? Kalau masuknya lewat jalan najis, hasilnya pun akan najis. Setiap rupiah yang dia bawa pulang akan menjadi bara api di perutnya dan keluarganya. Mengapa Islam begitu keras terhadap sogokan? Karena sogokan adalah akar kehancuran keadilan dan pintu utama kehancuran sebuah bangsa. Karena sogokan, yang bodoh mengalahkan yang pintar, yang curang menggeser yang jujur, yang tidak layak malah duduk di kursi empuk jabatan. Dan ketika jabatan diisi oleh orang yang tidak amanah, maka kehancuran hanya soal waktu. Jika suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Islam menolak sogokan bukan sekadar karena itu uang haram, tapi karena ia merusak tata nilai, menghancurkan keadilan, dan menjerumuskan masyarakat dalam lingkaran setan sistemik yang sulit diurai, namun kini sogokan dianggap wajar. Sogokan telah berubah menjadi biaya administrasi, korupsi disamarkan dengan istilah uang terima kasih. Nepotisme dilabeli sebagai koneksi penting. Semua dibungkus manis seolah halal, padahal haramnya tetap busuk sampai ke tulang. Maka renungkan, setiap suap yang kau berikan untuk masuk kerja, bisa jadi akan menutup rezeki orang lain yang lebih layak. Setiap amplop yang kau sodorkan untuk dapat jabatan, akan menjadi saksi bisu di akhirat. Dan setiap gaji yang kau makan dari jalan haram, akan jadi bara api yang membakar keluarga dan keturunanmu. Jika engkau percaya pada keadilan Tuhan, maka jangan sesekali engkau memulai karier dari jalan setan. Sebab hidup ini bukan soal berhasil di dunia, tapi selamat sampai ke akhirat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Maka jangan kau kaburkan yang haram dengan alasan kebutuhan. Karena rezeki dari Tuhan takkan datang dari jalan yang dimurkainya. Jangan mulai hidup dari jalan yang membuat malaikat rahmat menjauh dan malaikat azab menunggu. Karena setiap sogokan adalah tiket neraka yang dibungkus rapi dengan alasan kebutuhan. Dan yakinlah saat ajal datang mengetuk pintu, tak ada jabatan, tak ada gaji, tak ada koneksi yang bisa menyelamatkanmu dari pengadilan Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.